ya, Mbak Arini itu memang orang yang derajatnya tinggi. Jadi kalau boleh saya saran, Mbak Nadia kalau ketemu sama Mbak Arini, tolong hati-hati dan jaga sikap di depan dia, ya. Derajatnya tinggi, maksudnya apa sih? Dia keturunan bangsawan gitu, punya darah biru juga kayak Bunda, enggak kan? Maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Permisi. Pak Dirja tolong jelasin dulu itu maksudnya apa ya? Saya harus jemput Ibu ya. Pak Dirja jangan jelasin setengah-setengah gitu dong. Pak Dirja. Ih. Dan pendonor yang tepat adalah dari saudara kandung Ibu Paramita sendiri. Karena di sana ada kesamaan sumsum tulang belakang. Apa Ibu ada saudara kandung? Nggak ada dok, saya anak tunggal. Kalau begitu, opsi selanjutnya pendonor anak kandung Ibu Paramita. Ini menurut Bapak yo, kamu itu kan katanya baru kenal, ya kan? Sama siapa? Bu Mita itu. Nah, kamu harus hati-hati. Jangan terlalu itu loh, terlalu akrab gitu loh. Emang maksud Bapak, Bu Mita itu kemungkinan ada niat yang buruk gitu ke aku? Tolong! Tolong! Wah, ada mobil kebakar tuh. Tolong! Tolong! Titik apinya di situ. Tolong! Langsung siapin perlengkapan ya. Siap, Dan. Nalingga, sini! Nalingga tolong itu dulu, taksinya yang kebakar itu. Ibu tunggu sini aja ya, biar kami coba padamkan. Langsung, tarik. Tolong! Pak! Tolong Pak, mobil saya kebakar Pak! Ya tenang, biar kita yang mengenangi. Baik Pak. Buka air! Pompanya Pak, nyalain. Siap! Ambil ya sebelah kiri. Tarik belakang sedikit. Tambah tekanan. Siap, tekanan aman, Komandan. Untung apinya nggak terlalu besar, Bu. Alhamdulillah, apinya udah padam. Nalingga sama Damkar ini loh bisa diandalkan loh. Tapi ibu itu beneran bangga loh sama kamu loh, Nak. Kamu itu ibu telepon langsung datang buat keperluan orang yang nggak kamu kenal. Gimana kalau buat istri kamu hari ini ya? Oh iya, kemarin Bapak marah dan nggak mau menjawab pertanyaanku soal ibu kandung hari ini. Apa mungkin kalau aku tanya sama ibu mau jawab ya? Nak, Nalingga, kamu ngapain kok bengong? Enggak apa, Bu. Bu, boleh Lingga minta waktunya sebentar, Bu? Lingga mau bicara sama Ibu. Mau bicara apa? Ya wis, kita ngobrolnya di sana aja ya, yang Eyup, yuk. Iya. Ayo, monggo. Sebentar. Tolong didinginkan dulu ya.
transplantasi sumsum tulang. Betul, Ibu. Dan pendonor yang tepat adalah dari saudara kandung Ibu Paramita sendiri. Karena di sana ada kesamaan sumsum tulang belakang. Apa Ibu ada saudara kandung? Nggak ada, Dok. Saya anak tunggal. Kalau begitu, opsi selanjutnya pendonor anak kandung Ibu Paramita. Duh, Gusti. Ternyata selama ini aku mengidap penyakit anemia aplastik. Penyakit yang sangat serius. Yang pengobatannya harus dengan transplantasi sumsum tulang. Dan pendonornya diharapkan putri kandungku sendiri. Mana mungkin aku meminta Arini mendonorkan sumsum tulang belakangnya untukku. Aku sudah meninggalkannya, sudah mengecewakannya, bahkan sebelum dia sempat mengenalku. Sungguh tidak pantas kalau aku meminta bantuan sebesar ini pada Arini. Satu-satunya orang yang bisa membantu ibu cuma Mbak Arini. Tapi gimana caranya minta bantuan Mbak Arini? Sedangkan dia aja belum tahu siapa Ibu Mita sebenarnya. Kasihan ibu. Seandainya ada cara lain untuk mengobati penyakitnya itu. Dirja, saya butuh penghirup udara segar. Nafas saya rasanya sesak sekali. Kamu tolong carikan saya taman ya, daerah sini. Baik, Ibu. Jadi, kamu tahu golongan darah ibu sama bapak waktu kamu lihat KTP ibu sama bapak di restoran? Iya, Bu. Dan Lingga udah coba tanya ke bapak soal ini. Dan bapak bilang kalau memang bapak itu ayah kandungnya Arini. Iya. Arini itu memang anak kandung bapak. Tapi bukan hasil pernikahan ibu sama bapak. Lingga juga udah coba tanya sama bapak soal siapa ibu kandungnya Arini. Tapi bapak malah marah. Dan bapak menganggap kalau Arini nggak perlu tahu soal ini, Bu. Tapi Bu, kalau menurut Lingga, Arini tetap harus tahu soal ini. Arini itu udah dewasa, Bu. Ya, Bu, kalau pertanyaan Lingga ini nggak sopan dan sudah menyinggung Ibu. Ibu kandung Arini itu sudah meninggalkan bapak dan Arini sejak Arini masih berusia beberapa hari. Hal itu sangat menyakitkan buat bapak. Ya Tuhan. Kok dia bisa setega itu meninggalkan Arini di usia yang masih kecil kayak gitu, Bu? Ibu tahu siapa orangnya, Bu? Orangnya masih hidup kan, Bu? Kalau aku ceritakan siapa ibu kandung Arini, bapak pasti akan sangat keberatan. Maaf ya, Nak Lingga. Kalau untuk menceritakan siapa ibu kandung Arini, ibu nggak berhak. Cuma bapak yang berhak untuk menceritakannya. Tapi Bu, Arini kan berhak tahu soal ini. Iya, ibu ngerti, Nak. Arini berhak tahu. Kita tunggu aja.
Kita tunggu aja Bapak menyampaikan hal ini langsung ke Arini. Ibu berharap kalau Arini tahu kenyataannya, dia tidak akan membenci Ibu atau Bapak. Karena selama ini Ibu sama Bapak sudah bohong sama Arini. Maafin Lingga ya, Bu. Kalau Lingga udah bikin Ibu sedih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Lagian kamu bertanya kayak gini karena kamu peduli sama istri kamu cinta sama Arini. Gak apa-apa. Izin Komandan, semua sudah selesai, waktunya kita balik ke pos damkar. Iya, saya kesana sekarang. Siap, Komandan. Bu, Lingga harus balik lagi ke pos damkar. Lingga izin pamit ya, Bu. Iya, Nak. Tapi Ibu mohon sama kamu, tolong kamu jangan cerita dulu sama Arini. Kamu sembunyikan semuanya ini. Kalau kamu perlu ngomong sama Arini, kamu terpaksa ngomong, kamu minta izin dulu yo sama Bapak. Iya, Bu. Saya nggak ngerti. Oke, Lingga nggak akan cerita ke Arini. Tapi Lingga berharap Bapak bisa segera menjelaskan semuanya ke Arini. Iya. Karena Lingga yakin akan sangat menyakitkan buat Arini kalau sampai dia dengerin dari orang lain, Bu. Iya. Maaf ya, Bu. Lingga bukannya sok tahu, tapi Lingga bilang kayak gitu karena Lingga pernah mengalaminya sendiri. Iya, Nak. Ibu ngerti. Kita beri kesempatan Bapak buat dia menceritakan langsung ke Arini, yo. Iya, Bu. Kalau gitu Lingga pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Cepat atau lambat, rahasia besar ini pasti akan terbongkar. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Kapan saat yang tepat untuk membuka semuanya? Bentar. Oh, ini ada telepon sopo ya? Angkat dulu ya. Halo. Ya, Pak. Oh, ini mau kirim sayuran sama buah-buahan sama telur. Ya sudah, kirim saja. Yo. Nanti saya terima sana. Yo, ada. Ya wis, ya. Terima kasih loh, matur nuwun. Ya, sampai nanti. Yo. Ya. Duduk. Ini kayaknya Bapak harus balik ke Grajin. Padahal masih kangen loh. Gak apa-apa. Tapi ya sudah. Kalau gitu kita pulang. Bapak antar ya. Oh, ya. Gak usah Pak, gak apa-apa. Aku mau di sini aja. Oh, kamu sendirian nanti? Ya, Pak, bener kata Bapak. Pengen lihat yang hijau-hijau segar. Tuh, Bapak kangen. Pokoknya ingat ya. Kalau baru kenal sama seseorang itu hati-hati, termasuk ya sama siapa tadi? Bu Mita. Apalagi kan kamu bilang Bu Mita itu dari keluarga keraton, orang atas, yo. Orang atas itu kalau ada sesuatu kita salah, yo. Wah, gampang saja nanti mereka bisa main lapor-lapor ke polisi, pihak berwajib gitu loh. Bapak nggak mau kamu nanti berurusan sama polisi. Tapi masa sih Pak? Masa Bu Mita setega itu sama aku? Ya wes, pokoknya ya sudah, pokoknya Bapak minta kamu hati-hati lah. Ya? Ya. Udah, nggak apa-apa, Bapak tinggal sendiri. Hah? Aman sini yo? Aman. Nanti kalau aku mau pulang, aku mau ada teman pulang, aku bisa telepon Angel buat kesini. Jaga nih cucu yangku ya. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Salam.